Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar melanjutkan materi sebelumnya, masih tentang aljabar. Kalau yang kemarin itu mengenai unsur-unsur aljabar dan penjumlahan, kali ini kita akan belajar operasi pada aljabar, yaitu tentang perkalian. Yang pertama, perkalian suku 1 dan suku 2. Kemudian yang kedua yaitu perkalian antar suku 2. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang perkalian suku 1 dan suku 2. Perhatikan berikut ini ya penjelasannya. Jika A adalah suku 1 atau konstanta, ingat suku 1 itu seperti apa? Sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian konstanta itu apa? Sudah ada gitu ya. Kalau lupa kalian silahkan cek kembali di video sebelumnya. Ibu lanjutkan. Jika A adalah aljabar suku 1 atau konstanta, kemudian AX ditambah B dan AX dikurang B adalah aljabar suku 2 dengan A, B, dan C merupakan bilangan real, maka perkalian suku 1 dan suku 2 dapat dituliskan seperti ini. Nah, ini untuk penjumlahannya. Kalian perhatikan. Ini ada yang di luar kurung gitu ya, yang ini ada di dalam kurung. Jadi kalau dikalikan yang di luar dengan yang di dalam, maka hasilnya akan seperti ini. A dikali AX jadi 1 ini dikalikan ke sini. Kemudian A-nya juga dikalikan yang ke B-nya. A dikali AX, A kuadrat X. A dikali B, ini positif tandanya jadi plus AB gitu. Jadi AB itu adalah A dikali B. AB tulisnya seperti ini, tandanya tetap positif gitu. Kenapa Bu di sini jadi A kuadrat? Nah, ini harus kalian ingat bahwa kalau A dikali A itu sama dengan A kuadrat. Kenapa? Karena A di sini pangkat 1, di sini pangkat 1. Kalau dia perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan kalau dia perkalian. Jadi Bu, kalau misalkan ada A pangkat 3 dikali dengan A pangkat 2, maka jawabannya berapa? A pangkat 5. Pangkatnya dijumlahkan seperti itu ya. Nah, kalau untuk A ditambah A beda lagi. Kalau A ditambah A hasilnya 2A. Nah, konsep seperti ini kalian harus ingat supaya kalian tidak lupa. Dan ini akan dibahas lebih lanjut lagi kalau tentang perpangkatan ini nanti di video selanjutnya gitu ya, di tentang pembagian aljabar gitu. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu yang pengurangan yang ini. Maka seperti apa? Sama saja dikalikan, yang membedakan adalah tandanya. Nah, seperti ini. A dalam kurung AX dikurang B sama dengan A kuadrat X dikurang AB. Jadi yang di luar dikalikan yang di dalam, masing-masing harus dikalikan seperti itu. Oke, sekarang kita ke contoh soal untuk yang perkalian suku 1 dan suku 2. Tadi rumusnya sudah tahu. Misalkan yang di luar itu merupakan konstanta. Misalkan ada soal 3x ditambah 5 seperti ini sama dengan titik. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti yang di rumus tadi, kita menyelesaikannya, kita kalikan saja yang di luar dengan yang di dalam. 2 dikali 3x 6x ditambah 2 dikali 5 10. Jadi jawabannya hanya seperti ini. Selesai gitu ya. Kenapa? Karena di sini merupakan konstanta. Ini yang bentuk konstanta. Kemudian bagaimana kalau dia bentuknya suku, ada X-nya gitu ya.
Gini, misalkan Ibu punya soal lagi, tentukanlah hasil dari 3x ditambah 6, misalkan seperti ini. Sama dengan berapakah ini? Maka mudah saja kita selesaikan, kalikan yang di luar masing-masing, ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. 3x dikali 3x, 3 dikali 3 9, X dikali X, ingat tadi kayak A dikali A, maka X kuadrat. Kemudian selanjutnya 3X dikali 6, maka plus 18X. Nah, sampai di sini sudah selesai. Atau kalau mau disederhanakan juga bisa 9 dengan 18X ini kan 9 dengan 18, satu perkaliannya bisa dibagi dengan bilangan yang sama ya kan. Kita bagi dengan 3, misalkan 9 dibagi 3, 3x kuadrat ditambah 6x. Nah, sampai sini selesai. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Sekarang kita contoh untuk yang tandanya kurang. Seperti ini, contoh yang pertama, tentukanlah hasil perkalian dari misalkan negatif 3, kemudian 2x dikurang 10 misalkan. Maka kita selesaikan, kalikan dengan yang di dalam kurung. Negatif 3 dikali 2x negatif 6x. Negatif 3 dikali negatif 10 positif 30. Maka inilah jawabannya. Sudah selesai sampai di sini. Gitu. Untuk contoh yang lain, misalkan mempunyai variabel x gitu ya. 3x dikali dengan 3x min 5. Maka kita kalikan saja 9x kuadrat min 15x, atau kita bisa sederhanakan menjadi 3x kuadrat dikurang 5x. Sampai sini selesai seperti itu. Kemudian intinya itu dari perkalian ini adalah suku yang di luar atau konstanta yang ada di luar dikalikan dengan yang ada di dalam kurung. Jadi semua harus dikalikan. Mau dia penjumlahan atau pengurangan itu menyesuaikan saja. Yang jelas yang di luar dengan yang di dalam harus dikalikan semuanya gitu. Oke, selanjutnya kita ke yang kedua. Nah, perkalian antar suku 2. Nah, di sini banyak macamnya. Di sini ada 4. Yang membedakan adalah tandanya. Jika AX ditambah B dan CX ditambah D adalah aljabar suku 2, betul gitu ya, suku 2 ini karena suku itu dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang gitu. Dan ABC dan D merupakan bilangan real, perkalian antar suku 2 tersebut dapat dituliskan seperti ini tuliskannya. Nah, jadi ada AX ditambah B dikali dengan CX ditambah D. Maka di sini perhatikan ini yang di depan, ini yang di belakang gitu ya. Jadi AX-nya dikeluarkan dulu sendiri, dikalikan yang di dalam kurung yang kedua ini. Tulis di sini. Ditambah, tambah ini dari mana? Tanda tambah ini dari sini. Kenapa? Karena positif ini miliknya B, maka dituliskan juga kembali di sini plus B dikali dengan yang ada di dalam kurung yang di belakang. Maka sama seperti cara yang pertama tadi, dikalikanlah masing-masing yang di luar. AX dikali CX, ACX kuadrat, AX dikali D,
ADX gitu seterusnya, ditambah BCX, kemudian ditambah BD. Nah, kemudian di sini yang sama-sama punya X, ini sama-sama punya X, AD ditambah BC dikumpulkan dalam kurung, satu wadah kurung gini, kemudian X-nya dikeluarkan ditambah BD AC X kuadrat ditambah dalam kurung AD ditambah BC X ditambah BD. Nah, gitu. Kemudian untuk kalian lebih mudah memahami, misalkan Ibu kasih contoh seperti ini ya, di sampingnya ya ada soal kasih batas, soalnya 2x ditambah 1 gitu dikali x ditambah 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ikuti saja aturan atau contoh yang seperti ini di sampingnya. Ini kita keluarkan 2x dikali dengan x ditambah 2, kemudian ini tandanya positif, maka positif 1 kemudian dikali dengan tanda yang suku yang ada di dalam kurung yang kedua atau yang belakang ditambah 2 seperti ini. Kemudian setelah itu diapakan? Kita kalikan yang di luar kurung dikalikan dengan yang di dalam kurung. 2x dikali x, 2x kuadrat, 2x dikali positif 2 positif 4x, kemudian 1 dikali x, maka x 1 dikali 2 maka positif 2. Nah, setelah itu 2x kuadrat. Nah, di sini ingat, di sini 4x, di sini x sama-sama x. Ini merupakan satu suku, satu jenis, sama-sama x, maka kita bisa operasikan gitu ya. Jadi 5x ditambah 2. Nah, sampai sini dapatlah hasil perkaliannya 2x ditambah 1 dikali dengan x ditambah 2 gitu. Jika AX ditambah B dan CX dikurang D adalah aljabar suku 2. Nah, ini apa bedanya dengan yang tadi? Bedanya hanya di tanda ini. Kalau yang tadi, yang pertama itu tandanya sama-sama positif, di sini positif, di sini positif. Yang membedakan di sini positif dan sekarang di sini negatif. Gitu. Nah, maka bagaimana penyelesaiannya? Konsepnya sama seperti yang tadi, hanya yang membedakan adalah tandanya. Maka dari sini dibutuhkanlah ketelitian kalian bagaimana mengoperasikan perkalian yang berbeda tanda gitu. Oke. Paham ya? Sampai sini dikalikan, dikeluarkan dulu yang pertama, dikalikan dengan yang di dalam sini. Kemudian selanjutnya juga seperti itu. Oke, sekarang kita ke contoh saja. Misalkan ada soal 5x ditambah 4 kemudian dikalikan dengan 2x dikurang 1. Nah, seperti ini. Maka bagaimana caranya? Oke, kita kerjakan sama seperti yang pertama konsepnya. 5x kita keluarkan dulu. 5x dikali dengan yang ada di kurung yang belakang, 2x dikurang 1, tutup. Tandanya apa? Positif. Jadi plus 4 kurung yang di belakang 2x dikurang 1. Oke. Terus setelah ini diapakan? Dioperasikan, dikalikan semuanya dengan yang ada di dalam kurung. 5x dikali 2x 10x pangkat 2 atau 10x kuadrat. 5x dikali negatif 1 negatif 5x. Positif 4 dikali 2x positif 8x. Positif 4 dikali negatif 1 negatif 4. Oke, maka
kita bisa menyelesaikan di sini. 10x kuadrat, ingat yang di sini sesuku atau sejenis, maka kita operasikan. Negatif 5x ditambah 8x, berapa hasilnya? Positif 3x dikurang 4. Nah, sampai sini sudah tidak bisa dioperasikan lagi, maka inilah jawaban yang dicari. Kemudian untuk yang selanjutnya perbedaan tandanya seperti ini. Jika AX, kalau tadi positif dengan positif, kemudian yang kedua positif dengan negatif, sekarang dibalik, yang di depan yang negatif, yang di belakang positif. Oke, bagaimana bentuknya? Seperti ini, sama intinya. Kita harus mengeluarkan yang di depan. Bagaimana contohnya? Contohnya, ini kalian sambil memahami rumusnya atau caranya gitu ya, konsepnya kalian sambil mengerjakan ini. Contoh soalnya 3x tandanya kurang, dikurang 2 dikali dengan tandanya positif 2x plus 2 gitu misalkan. Kalian disuruh mengerjakan ini, maka kita tuliskan dulu yang ada di sini. 3x dikali dengan kurung yang ada di belakangnya, 2x ditambah 2, kemudian tandanya apa? Kurang 2 gitu ya, 2x ditambah 2. Setelah ini diapakan? Betul, kita kalikan yang di luar dengan yang ada di dalam kurung. 3x dikali 2x 6x kuadrat tambah 6x. Ini dikalikan tandanya jangan lupa tanda negatif, negatif 4x. Negatif 2 dikali dengan 2 negatif 4, maka selesaikan lagi. 6x kuadrat ini sudah jelas sejenis, maka ditambah 2x dikurang 4. Sampai di sini apakah masih bisa dioperasikan kembali? Oh, ternyata sudah tidak ada. Maka sampai di sini sudah selesai. Kita sudah menemukan jawabannya. Kemudian satu lagi contohnya gitu. Nah, semua tandanya negatif. Seperti ini, maka konsepnya seperti apa? Nih, kita kasih contoh. Misalkan soalnya 2x dikurang 1 dikali dengan 3x dikurang 2 misalkan. Bagaimana? Sama konsepnya. Kita keluarkan dulu 2x, 1 di sini dikalikan dengan kurung yang ada di belakang gitu ya. Kemudian ini tandanya negatif, kurang 1, kemudian dikalikan dengan kurung yang di belakang. Oke, selanjutnya ini kita kalikan 6x kuadrat ini dengan ini dikurang 4x dikurang 3x, negatif ketemu negatif, positif 2. Maka selanjutnya 6x kuadrat ini dengan ini sejenis, bisa dioperasikan, maka negatif 7x ditambah 2. Sampai sini kita sudah mendapatkan hasilnya gitu ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini kalian pahami bagaimana cara pengoperasiannya, yang intinya adalah sama, mau tandanya ini di sini positif, negatif atau dibolak-balik seperti apa, tapi harus kembali lagi ke konsepnya, yaitu kita keluarkan dulu caranya satu-satu ya, seperti itu. Mau tandanya positif, negatif tidak masalah, yang penting kalian mengeluarkan dan ingat konsep. Kalau misalkan nanti ada perkalian positif
dikali dengan negatif gitu ya. Untuk sementara kalian hafalkan seperti ini. Jadi hasilnya negatif. Kalau ada negatif dikalikan dengan positif, hasilnya negatif. Untuk sementara kalian cara menghafalnya seperti ini. Tapi nanti kalau kalian udah ke jenjang yang lebih tinggi lagi sekolahnya, nanti kalian akan mengetahui bagaimana hasilnya seperti ini. Negatif dikali dengan negatif, jadi dia positif. Kemudian kalau untuk positif dikali dengan positif, misalkan gitu ya, jadi ya positif. Jadi kalian harus tahu ini. Kalau tahu konsep ini, insya Allah nanti ada perkalian aljabar, mau suku 2 atau suku 1 atau suku banyak begitu, kalian akan bisa mengerjakannya. Baik, terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian. Sekian video kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.